Oke, saya akan mendemokan kita bisa bercakap-cakap dengan 3 agen sekaligus. Biasa kan kita kalau chatting kan cuma dari satu dengan satu dengan satu sumber aja, dengan satu lawan aja. Nah, ini dengan tiga agen, yaitu agen pertama itu TensorFlow, dia pakai TensorFlow, yang kedua PyTorch, yang ketiga AI Engineer. Jadi ketika kita bertanya, ini akan dijawab oleh ketiga orang ini sekaligus. Ini saya akan demokan, misalkan pertanyaannya ini nih. Bagaimana membangun pipeline training yang efisien untuk dataset besar? Oke, nanti dijawab langsung oleh masing-masing agennya ya. Yang TensorFlow jawabnya seperti ini. Nanti akan kasih codingnya kalau dalam TensorFlow. Terus nanti yang PyTorch-nya juga dijawab dengan contoh codingnya seperti ini. Terus nanti kita ada agen yang berperan sebagai AI Engineer, dia ngasih contoh dengan bahasa yang lain, dengan library yang lain. Tapi dengan satu pertanyaan ini kita dapat berbagai macam variasi 3 sudut pandang dari 3 agen ini. Jadi akan menghemat waktu kita untuk mendapatkan insight dalam waktu cepat. Dengan satu pertanyaan kita bisa analisa, memahami pertanyaan jawaban dari agen satu ini, karena dia pakarnya TensorFlow. Kita lihat dari sudut pandangnya dia juga ngasih tahu contoh codingnya dalam TensorFlow. Dan dengan PyTorch juga kita udah dapat insight juga. Nah, secara konsep kita juga dapat insight dari si AI Engineer-nya. Oke, contoh lagi, misalkan saya mau tanya tentang ini, jawabannya seperti apa ya. Oke, langsung dijawab oleh 3 agen tersebut secara paralel. Expert manajemen model versioning dan API serving. Dijawabnya seperti ini ya. TensorFlow dapat membantu TensorFlow serving dan TFS dapat dalam hal ini. Gunakan TensorFlow model manajemen untuk menyimpan model dengan versi. Ini contoh kodenya, ini contoh kode apa ya, dockerannya. Nah, ini kalau PyTorch punya pendekatan lagi, punya jawaban beda lagi. Model versioningnya gunakan alat seperti DFG atau MLflow untuk manajemen versi model. Nah, kalau yang agennya AI Engineer, dijawabannya seperti apa? Dia menggunakan MLflow di sini ya, contoh sederhananya menggunakan MLflow. Gunakan model registry untuk menyimpan data. Oke, sekarang kita contoh pertanyaan yang lain. Bagaimana pendekatan terbaik untuk distributed training? Dibanding kita nanya satu persatu ya ke itu kan cuma dapat satu jawaban, satu insight-nya. Ini langsung dapat tiga jawaban sekaligus. Dijawab tuh, bagaimana tindakan terbaik untuk distributed training? Distributed training mungkin terjadi pesat. Intinya gunakan TensorFlow distribute strategi untuk mengolah model-model. Pilih strategi yang sesuai seperti mirror strategi. Kalau yang PyTorch jawabannya gimana? Gunakan PyTorch distribute untuk mengatur komunikasi antar proses. Pilih framework yang mendukung TensorFlow atau PyTorch. Jawabannya AI Engineer ya. Gunakan teknik seperti data parallelism. Oke, sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalkan pertanyaannya, bagaimana cara menangani overfitting pada model deep learning? Saya juga tanya, bandingkan regression. Oke, langsung dijawab sama tiga-tiganya ya. Jawabannya sama, dapat ditangani melalui regulation, dropout, dan data augmentation. Ini juga pasti jawabannya sama ya, karena konsepnya sama. Overfitting dapat ditangani dengan teknik seperti ini. Ya, jawabannya pasti sama ya. Nah, ini juga
Regulation dropout dan auto-doctor-mesin. Regulation menambahkan penalti pas menghilangkan neuron sama perhatian. Ini contoh kodenya. Kalau contoh kodenya PyTorch pakai ini, contoh model dengan dropout. Nah, masing-masing jawaban sama jawabannya, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Coba kita perhatikan ya. Regulation menambahkan penalti pada kompleks model untuk mencegah overfitting. Sama menambahkan penalti pada kompleksitas model. Oke, yang ini menambahkan, ya jawabannya sama semua ya. Dropout secara tak menghilangkan neuron sama perhatian untuk mencegah ketergantungan pada neuron tertentu. Ya, sama juga menghilangkan neuron secara acak. Ya, dropout secara acak menonaktifkan. Jadi kalau kita ada 3 jawaban ini, kita mungkin bisa lebih cepat ya, karena mereka menggunakan bahasa yang hampir sama, penjelasan yang agak yang sama, tapi jawabannya mungkin agak beda, tapi kata-katanya agak beda tapi artinya sama ya. Contoh implementasi juga beda kan, kalau yang di TensorFlow seperti ini, kalau yang di Python seperti ini, tapi konsepnya memecahkan masalah yang sama dengan strategi yang berbeda. Oke, kita coba lagi, misalkan apa ya, iya, bagaimana milih framework terbaik. Coba kita tanyakan. Memilih antara TensorFlow dan PyTorch tergantung pada kebutuhan proyeksi. Nah, pertimbangkan kemudahan pengguna dan fleksibilitas. PyTorch lebih intuitif, sementara TensorFlow lebih terstruktur. Coba jawabannya apa nih? TensorFlow lebih baik untuk produksi dan deployment, sementara PyTorch lebih fleksibel untuk penelitian. Kok jawabannya AI Engineer? Evaluasi dukungan untuk proses lebih lengkap di TensorFlow ya, evaluasi dukungan ekosistem. Penggunaan kemudahan-penggunaannya sintak lebih intuitif di PyTorch. Tinjau kebutuhan untuk disiplin training dan sistem lain. Tergantung dari pada kebutuhan spesifik, kemudahan penggunaan dan dukungan komunitas. Oke, sudah dijawab oleh tiga agen ini ya, cara memilih framework yang tepat. Oke, kurang lebih begitu. Jadi intinya saya mendemokan bagaimana kita bisa memiliki berdiskusi dengan 3 agen, atau mungkin bisa 5, 10, tergantung kita mau ngumpulin berapa agen untuk menjawab pertanyaan kita. Mungkin lebih banyak lebih bagus, lebih pusing juga kali ya. Ya, saya pikir sih dengan 3 atau 4 itu ideal kali kita mendapatkan jawaban dari 3-4 agen.